Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nuruniana dari kelas C, Ketiga Analis Kesehatan dengan NIM 211E 2006. Di sini ada materi mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Novi yang saya hormati. Di sini saya akan memberikan materi tentang uji korelasi dan regresi, uji F dan uji T, dan materi rada ANOVA satu arah. Di sini saya akan mengerjakan yang pertama ada korelasi dan regresi. Korelasi dan regresi ini untuk mencari signifikan dari sebuah data. Yang pertama di sini ada datanya dan di sini ada tabel persennya atau keakuratannya. Nah, di sini udah ada datanya, lalu kita langsung ke insert. Kita cari chart, kita buka chart, pilih yang scatter. Sebentar, jangan lupa di copy dulu sama judulnya, lalu kita cari chart. Nah, kita ubah jadi ini yang ke-9. Nah, sudah, kita kecilin dulu dari sini. Habis itu kita cari R hitungnya, R hitung, R tabel, sama DB, dalam kurung N kurang 2, atau jumlah data dikurang 2. Nah, di sini ruang hitungnya bisa kita lihat di dalam si chartnya ini. Ruang hitungnya ini 0,9967. Ruang tabelnya itu kita cari di sini. Di keakuratannya kita pakai yang 95%. Nah, di sini karena ada 5 data, 5 data diambil dulu berarti 3, berarti kita pakai yang 0,878. Nah, di sini ada jumlah datanya berapa dikurang 2, berarti 5 dikurang 2 ada. Oke, habis itu kita cari slope. Ada slope, ada intercept, terus ada korelasi. Nah, kalau korelasi. Nah, kalau cari slope, rumusnya itu slope. Nah, kita masukin di data yang paling terbesar sama yang terkecil. Pak, jangan lupa pakai titik koma. Masukin yang terbesar, lalu ditutup, baru kita enter. Hasilnya intercept itu rumusnya intercept. Sama dimasukin juga data yang paling terkecil, terbesar. Jangan lupa pakai titik koma. Enter. Korelasinya kita pakai rumus korel. Pakai C ya. Korel. Sudah. Kita masukin juga data yang terkecil, yang terbesar. Sudah dapat slope, intercept, sama korelasinya, itu kita ke uji hipotesisnya.
Uji hipotesisnya di sini itu kalau untuk korelasi dan regresi, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan. Nah, yang kedua, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka terdapat hubungan yang tidak signifikan. Kita lihat di sini hasilnya R hitungnya 0,9967, R tabelnya 0,878. Berarti hasilnya R hitung lebih besar daripada R tabel di sini. Hasilnya. Berarti dari data ini terus materi korelasi dan regresi kita mendapatkan hasil uji hipotesisnya, yaitu jika berarti R hitung lebih besar daripada R tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan. Selanjutnya kita move ke uji F dan uji T. Di sini ada data pH meter 1 dan pH meter 2. Untuk uji F, kita cari dulu rata-rata sama varians. Nah, untuk rata-rata di sini itu rumusnya average. Kita masukin ke ini nilai data-data yang pertama, kita blok, habis itu kita enter, kita geser ke samping buat dapetin jumlah rata-ratanya dari si data yang kedua ini. Nah, sedangkan untuk varians kita masukkan rumus var titik S. Di situ kita blok juga di data yang pertama, kita enter, situ geser buat dapetin varians dari data yang kedua. Nah, setelah itu kita move ke data, kita cari data analisis. Nah, kita cari data analisis. Di sini kita cari uji F. Uji F to sample for variance, karena ada dua sampel di sini. Nah, kita masukin range yang pertama itu data pH meter yang pertama. Jangan lupa dimasukin judulnya juga. Buat yang range kedua sama data pH meter yang kedua di blok dari judulnya ya. Di situ labelsnya jangan lupa di checklist apa yang 0,05, terus output range-nya itu di mana kita mau ngeluarin si datanya. Keluarin di sini. Di situ kita pakai. Nah, di sini uji F-nya udah keluar. Bisa kita lihat buat F hitung dan F tabelnya. Di sini ada F hitung. Sini buat F critical one tail ini F tabel. Perlu diketahui kalau untuk uji F itu untuk mencari kepresisian suatu data. Aja. Di sini berarti untuk uji F dan uji F-nya ini untuk uji hipotesisnya hipotesis
H0 diterima dan H1 ditolak jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka presisian suatu presisian data adalah sama. Dan sebaliknya, H0 ditolak dan H1 diterima jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka kepresisian data adalah tidak sama. Nah, kita lihat di sini untuk hasil F hitung ternyata lebih kecil daripada F tabel. Berarti untuk uji hipotesisnya itu H0 diterima dan H1 ditolak jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka kepresisian data adalah sama. Ini hasil uji hipotesis dari uji F, yaitu data kepresisiannya adalah sama. Selanjutnya untuk uji T ini, uji T itu selalu berdampingan dengan uji F. Maka sebelum ada uji T itu harus ada uji F, dan kalau mau uji T harus ada uji F terlebih dahulu. Di sini langsung kita cari ke data, masuk ke data lagi. Masuk ke data. Masuk ke data analis, kita cari yang uji T. Uji T to sample the sum of file variance. Nah, kita masukin lagi buat range yang pertama sama data yang pertama sama judulnya, jangan lupa di blok. Dan juga yang kedua jangan lupa di blok. Terus itu labelsnya jangan lupa di checklist. Habis itu output range-nya kita taruh di sebelah sini. Oke, udah keluar uji T-nya. Nah, di sini ada T-stat. T-stat ini T hitung ya. Nah, T critical to tell ini buat T tabel. Perlu diketahui kalau untuk uji T ini kita cari rata-rata. Tadi kan kalau uji F itu untuk cari kepresisian data ya. Kalau uji T ini untuk mencari rata-rata. Sama, uji hipotesisnya itu H0 diterima dan H1 ditolak jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka rata-rata data adalah sama. Dan H0 ditolak dan H1 diterima jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka rata-rata data adalah tidak sama. Jadi buat uji hipotesisnya bisa kita lihat aja, di T hitung ini ternyata lebih kecil daripada T tabel. Berarti H0 diterima dan H1 dan H1 ditolak karena ternyata F hitung itu lebih kecil daripada T hitung itu lebih kecil daripada T tabel. Jadi buat rata-rata datanya sama. Buat hasil uji hipotesis dari uji T, yaitu H0 diterima
dan H1 ditolak karena T hitungnya lebih kecil daripada T. Berikut adalah materi dari uji F dan uji T. Selanjutnya kita masuk ke uji ANOVA. Di sini uji ANOVA ada 3 data, ada pH meter A, pH meter B, dan pH meter C. Di sini masing-masing ada 11 data. Kita langsung masuk, untuk uji ANOVA ini kita langsung masuk ke data. Seperti biasa kita masuk ke data analisis, kita cari ANOVA single factor karena ini materi ANOVA satu arah. Input range. Kalau ini beda dari yang uji T, uji F karena satu data. Kalau ANOVA ini seluruh data, jangan lupa pakai judulnya juga. Kolom, karena kita pakai kolom, jangan lupa ditandain kolomnya. Sama labelnya di checklist. Dan output range-nya seperti biasa, output range-nya kita terserah kita mau taruh di mana. Sekeluarnya, kita taruh sini aja. Oke. Nah, berikut sudah keluar hasil ANOVA satu arahnya. Di sini bisa kita lihat ada groups, count, sum, average, dan variance. Di sini groupsnya itu ada nama datanya, ada parameter A, parameter B, dan parameter C. Lalu ada count-nya. Count-nya ini jumlah datanya, ada 11 masing-masing grupnya, ada 11, dan ada sum. Di sini ada jumlah dari datanya ini satu persatu dijumlah. Ada average, ada rata-rata dari data, sama variance, ada variasi dari jumlah datanya. Nah, di sini kita untuk uji hipotesisnya bisa kita lihat dari si F hitung dan F tabel, F dan F grid. Nah, untuk uji hipotesis dari ANOVA ini, kita bisa lihat H0, hipotesis H0 diterima dan H1 ditolak, dan H1 ya ditolak jika F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Sebaliknya, H1 ditolak, H1 diterima, dan H0 ditolak jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Nah, bisa kita lihat di sini sebelum menentukan uji hipotesisnya, kita lihat F ini F hitung dan F ini F tabel. F ini menghasilkan 0,373, 842 dan F tabelnya 3,31583. Berarti kita bisa dapat hasil F hitung lebih kecil daripada F tabel. Berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Karena F hitung lebih kecil daripada F tabel. Ini hasil uji hipotesis dari materi ANOVA satu arah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.